Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, hal-hal yang membatalkan wudu yang nomor 5. Wa huwa akhirun nawaqidi. Yang nomor 5 ini adalah nomor terakhir pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Masu farjil adamiyyi, yaitu menyentuh farjinya anak Adam, menyentuh kemaluannya anak Adam atau manusia. Bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak tangan. Masu farjil adamiyyi bibatinil kafi, menyentuh farjinya anak Adam dengan bagian dalamnya telapak tangan. Min nafsihi, dari dirinya sendiri orang itu, wa ghairihi, dan selainnya orang itu. Zakaron au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan. Shoghiron au kabiron, baik itu kecil atau besar. Hayyan au mayyitan, baik itu masih hidup atau sudah mati. Titik. Nah, sekarang yang nomor 5, perkara-perkara yang membatalkan wudu yang nomor 5, yaitu menyentuh kemaluannya manusia. Menyentuh kemaluannya manusia dengan bagian dalam dari telapak tangan. Jadi yang pertama menyentuh, kata kuncinya itu yang pertama menyentuh, yang kedua kemaluannya anak Adam, kemaluannya manusia. Yang ketiga, kata kuncinya menggunakan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau ada orang wudu, setelah wudu dia memegang kelaminnya, lah ini batal. Min nafsihi wa ghairihi, baik dari dirinya sendiri atau orang lain. Ini saya setelah wudu memegang kelamin kamu, nah ini batal wudunya. Yang batal itu yang memegang, yang dipegang tidak batal. Nah ini bedanya dengan yang nomor berapa itu? Yang nomor 4. Kalau yang nomor 4, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ini kata-katanya lamsu. Nah, kalau lamsu ini dua-duanya batal. Laki-laki bersentuhan dengan perempuan, ini kalimatnya lamsu. Lah ini dua-duanya batal. Lah kalau yang nomor 5, ini kata-katanya, kalimat yang digunakan itu masu. Masu. Nah kalau masu ini yang batal hanya pelakunya. Saya memegang kelamin saya sendiri, saya memegang kelamin orang lain, ini batal. Nah yang batal yang memegang, yang dipegang tidak batal. Dakaron au unsa, laki-laki atau perempuan. Ya saya memegang kelaminnya orang lain, baik orang lain itu laki-laki atau perempuan, membatalkan.
Soghiron au kabiron, kecil atau sudah dewasa atau sudah besar. Jadi kita punya anak kecil, anak kecilnya pipis atau berak, kita cebokin. Nah ini yang nyebokin batal, walaupun itu anak kecil, kecil atau besar. Hayan au mayitan, baik masih hidup atau sudah mati. Saya memegang kelaminnya orang lain ini baik orangnya hidup atau mati, wudu saya batal. Misalnya saya memandikan jenazah sampai tersenggol kelaminnya misalnya, ini batal, wudu saya batal. Kalau mayitnya ndak batal. Walabdul adamiyyi sakitun fi ba'di nusahil matni. Adapun lafaz al-adamiyyi ini tidak ditemukan atau gugur pada sebagian redaksinya kitab matan. Di dalam kitab lain tidak ada penyebutan kalimat al-adamiyyi, ya, masu farjin, begitu saja. Al-adamiyyinya kalimat al-adami tidak ada. Intinya menyentuh kelamin manusia. Nah, tadi. Wa kadza qauluhu wa masu hilqati duburihi. Begitu juga pada kalimat wa masu hilqati duburihi. Ini juga tidak ditemukan di dalam kitab yang lain. Jadi kalimatnya cuma wa masu farji, menyentuh farji atau kemaluan. Kalau di sini ada tambahan wa masu hilqati duburihi, dan menyentuh apa itu? Dan menyentuh ya lubangnya dubur, dan menyentuh lubangnya duburnya anak Adam. Ai al-adamiyyi artinya anak Adam, ya, kalau bahasa kita manusia. Yungkidu alal qaulil jadidi. Yungkidu itu bisa membatalkan wudu alal qaulil jadidi, menurut qaul jadid. Wa alal qadimi, adapun menurut qaul qadim, la yungkidu, tidak membatalkan masul hilqati, yaitu menyentuh itu tadi lubangnya duburnya anak Adam. Sekarang yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh, ya kalau kalimat kita yang menyentuh lubang anus, menyentuh jalan belakang. Nah, menyentuh lubang anus, menyentuh jalan belakang, ini membatalkan wudu menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah ini ya. Nah ini ada sedikit pembahasan masalah kaul jadid, kaul qadim. Jadi Imam Syafi'i dulu pertama-tama dia ini berdakwah menyebarkan ilmu fikih di Baghdad. Di Baghdad Imam Syafi'i ini ngaji bersama dengan santri-santrinya, bersama dengan murid-muridnya. Setelah itu beliau pindah ke Mesir. Di Mesir beliau menemukan penghidupan yang berbeda dengan masyarakat Baghdad. Nah, akibatnya Imam Syafi'i ini banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang berbeda sewaktu dia sampaikan pada waktu dulu di Baghdad itu. Nah, misalnya sekarang saya ngaji di Padang, tahu-tahu 2030 saya pindah ke Tanjung, saya ngaji di Tanjung. Lah apa-apa yang saya sampaikan di Tanjung itu berbeda dengan apa-apa yang saya sampaikan di Padang. Di Padang ini namanya qaul qadim, yang di Tanjung itu namanya qaul jadid. Nah, dulu Imam Syafi'i pernah mengalami yang seperti itu. Nah, manakala ada perbedaan antara perbedaan qaul qadim dan qaul jadid, maka yang dimenangkan adalah qaul jadid. Nah, gitu ya. Ini undang-undangnya. Apabila kita menemukan pendapat Imam Syafi'i yang berbeda, maka yang dimenangkan adalah yang qaul jadidnya. Jadid ini baru, kalau qadim ini lama. Jadi yang dimenangkan adalah yang barunya. Nah,
Menurut pendapat kaul jadidnya Imam Syafi'i, menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Nah, artinya dulu Imam Syafi'i ketika mengajari muridnya di Baghdad itu, beliau mengatakan menyentuh dubur itu tidak membatalkan wudu. Nah, gitu ya. Nah, ketika pindah ke Mesir, beliau mengatakan, berpendapat kalau menyentuh duburnya anak Adam ini membatalkan wudu. Menyentuh duburnya anak Adam menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i ini membatalkan wudu. Nah itu wa alal qadimi la yungkidu masul hilqati. Adapun menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i, menyentuh ya lubang bulat-bulatnya dubur itu tidak membatalkan. Titik. Wal muradu biha, adapun yang dikehendaki dengan kalimat itu tadi hilqati duburihi itu multaqol manfati, yaitu tempat bertemunya lubang tempat kotoran itu keluar. Kalimatnya muter-muter ya. Wabibatinil kafi arrohatu. Adapun yang dikehendaki dengan kalimat bibatinil kafi arrohatu, yaitu telapak tangan, ma'abutunil asobi'i, besertaan dengan bagian dalamnya jari-jari. Titik. Nah ini maksudnya tadi menyentuh kelamin atau dubur dengan telapak tangan yang bagian dalam. Nah, telapak tangan yang bagian dalam itu mana ini? Ar-rohatu ma'a butunil asobi'i, yaitu telapak tangan besertaan dengan bagian dalamnya jari-jari. Titik. Wa kharaja bibatinil kafi, wa kharaja dan Kiai Musoneb mengecualikan bibatinil kafi dengan kalimat batinil kafi dohiruhu, yaitu bagian dohirnya telapak tangan atau bagian luarnya telapak tangan. Nah ini telapak tangan yang berwarna putih ini namanya telapak tangan bagian dalam. Lah yang dohir itu yang ini, punggungnya telapak tangan, itu dalam bab wudu disebut dengan wadohiruhu, bagian punggung atau bagian dohir atau bagian luarnya telapak tangan. Dohiruhu wa khirfuhu, dan pinggir-pinggirnya, wa ru'usul asobi'i, dan ujung-ujungnya jari-jari, wama, dan anggota bainaha, yang berada di antara jari-jari. Fala naqadu bidzalika, maka tidak ada pembatalan wudu dengan ya ini anggota-anggota yang disebutkan yang terakhir ini. Ai ba'da tahamuli, artinya setelah kedua telapak tangan itu dilekatkan al-yasiri, yang sedikit. Jadi prakteknya dilekatkan dengan tidak terlalu dekat. Yang tidak kelihatan ini disebut telapak tangan bagian dalam yang membatalkan wudu. Jadi ujung jari di antara jari, pinggirnya ini tidak membatalkan. Jadi kalau memegang kelaminnya begini tidak batal. Nah, gitu maksudnya kan. Atau menggaruk kelaminnya dengan ujungnya jari. Nah, Mas Gatal digaruk begini, nah ini tidak batal. Atau pakai pinggirnya, atau pakai bagian dohir punggungnya telapak tangan. Lah menggaruknya begini. Nah, ini tidak batal. Yang batal adalah yang ketika telapak tangan ini dilekatkan, ditekan dengan sedikit, yang tidak kelihatan. Nah, itu yang membatalkan wudu. Kalau yang selainnya itu ini tidak membatalkan. Ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang. Yang kedua, tidur
dengan posisi yang tidak menetapkan pantatnya. Yang ketiga hilangnya akal. Yang keempat persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang kelima menyentuh kubul atau duburnya anak Adam. Nah ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Suami istri bersentuhan batal apa enggak? Batal. Suami istri bersentuhan kulit membatalkan wudu. Anak kecil membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu karena belum sampai pada batasan itu yang kemarin disebut haddus syahwan ini. Batas di mana dia itu mulai disukai oleh lawan jenisnya. Kalau kita memegang anak perempuan, yang anak perempuannya ini masih kecil, masih SD, bahkan balita, nah ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah kalau perempuannya itu sudah menarik bagi laki-laki dan laki-laki yang sudah menarik bagi perempuan. Ya, segampangannya sudah sama-sama dewasanya. Terus apalagi hilang akal, ya, batal. Nah, terus masalah kaul qadim dengan kaul jadid. Di situ ada semacam kaidah tadi, kalau ada pertentangan pendapat antara kaul jadid dan kaul qadimnya Imam Syafi'i, ini yang dimenangkan adalah kaul jadid. Nah, misalnya seperti menyentuh dubur itu tadi. Namun setelah diteliti oleh para ulama, tidak semua kaul jadid ini lebih unggul atau dimenangkan daripada kaul qadim. Ada kaul qadim yang masih tetap dipakai daripada kaul jadid. Nah, ini ada sekitar 20 sekian pendapatnya Imam Syafi'i yang setelah nah ini bahasanya itu ditarjih. Yang setelah ditarjih oleh ulama-ulama yang menjadi santri-santrinya Imam Syafi'i itu tetap dimenangkan yang kaul qadimnya. Nah gitu ya. Tidak semua kaul jadid ini dimenangkan. Ada beberapa kaul qadim yang masih dimenangkan daripada kaul jadidnya. Itu misalnya seperti kesunahan sholat isya di awal waktu. Sholat isya di awal waktu itu hukumnya sunnah versi kaul qadim. Kalau versi kaul jadid, sholat isya itu yang sunnah di akhir waktu. Nah ini ada pertentangan pendapatnya Imam Syafi'i antara kaul qadim dengan kaul jadid. Kaul qadim Imam Syafi'i mengatakan sholat isya itu sunnahnya di awal waktu. Kalau kaul jadid mengatakan sholat isya ini yang sunnah di akhir waktu. Nah ini setelah dikaji, ditarjih, lebih diunggulkan yang kaul qadim yang mengatakan sholat isya sunnah di awal waktu. Jadi kalau versi kaul jadidnya Imam Syafi'i, sholat sunnah itu yang bagus antara jam 3, jam 4. Itu sunnahnya di situ. Nah, mungkin maksudnya adalah sekalian orang ini bangun berangkat ke masjid sambil nunggu sholat subuh. Nah, mungkin begitu. Di samping itu pasti itu ada dalilnya, ada hadis atau ada ayat atau ada kisah yang dijumpai oleh Imam Syafi'i. Enggak asal mengunggulkan atau enggak asal menciptakan pendapat baru, tetapi ya sudah dilakukan kajian-kajian. Nah ini setelah ditarjih, nah makanya di Muhammadiyah itu kan ada namanya majelis tarjih. Kalau di NU namanya forum bahsul masail, itu beda. Kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih. Nah, ketika mereka ada hal-hal yang membutuhkan jawaban-jawaban solusi keagamaan, mereka menggunakan kalimatnya majelis tarjih, memfatwakan begini gitu ya. Kalau NU Nahdlatul Ulama itu forum bahsul masail. Nah ini sholat isya sunnahnya adalah di akhir waktu versi kaul jadid, tetapi masih diunggulkan yang qadim tadi, sholat isya sunnah di awal waktu.
titik. Mana tadi? Oh, faslun. Faslun ada fasal fi mujibil husli, menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau gusli mandi, kalau gusli membasuh. Wal guslu adapun al guslu mandi, lugatan secara bahasanya sayalanul ma'i, yaitu mengalirkan air ala syai'i, atas sesuatu mutlakon secara mutlak ya. Al guslu atau mandi secara bahasanya adalah mengalirkan air di atas sesuatu apapun itu ya. Kita mencuci motor, kita sebut dengan memandikan motor. Kita mencuci burung, kita sebut dengan memandikan burung, memandikan hewan dan lain sebagainya. Kalau secara lugat atau bahasanya. Wasar'an adapun mandi dalam istilah syara ilmu fikih sayalanuhu ala jami'il badani, yaitu mengalirkan air atas seluruh badan biniyatin dengan satu niat mahsusotin yang tertentu ya. Kalau di dalam ilmu fikihnya yang dimaksud mandi di sini ya memandikan seluruh tubuh dengan niat tertentu, itu dengan niat menghilangkan hadas besar. Walladhi yujibul ghusla, adapun sesuatu yang mewajibkan mandi sitatu asya'a, ini ada 6 perkara. Salah satun minha, adapun yang 3 dari 6 itu tastariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Ini antara laki-laki dan perempuan ini bermusyarakah atau bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan yang 3. Yang 3 bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wahia iltiqaul khitanaini, yaitu yang pertama adalah bertemunya 2 perkhitanan ya, khitanannya laki-laki dan khitanannya perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kelaminnya sama-sama dikhitan. Makanya di dalam ilmu fikih penyebutannya itu bertemunya 2 perkhitanan. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai, dan diungkapkan dari kalimat iltiqa ini, iltiqaul hitana ini, yaitu bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang yang masih hidup, wadihin yang jelas, goyaba hasafatadzakari, yang memasukkan hasafahnya dakar, minhu dari orang itu, au qadroha atau kira-kiranya hasafah, min maktu'iha dari orang yang hasafahnya dipotong, titik. Jadi kalau di dalam ilmu fikih yang dikehendaki dengan iltiqaul khitanaini ini ada orang yang masih hidup dan jelas ini mengecualikan yang kemarin itu, orang yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan, kedua-duanya. Nah ini bukan yang itu. Nanti kalau yang orang yang khunsa ini ada bahasanya sendiri. Sekarang yang dibahas adalah orangnya ini masih hidup dan jelas kelaminnya. Nah gitu. Dia itu memasukkan khasafah kelaminnya. Nah, kelaminnya laki-laki itu disebut zakar, hasafah itu kepalanya, nah, helmnya itu disebut hasafah. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut hasafah. Lah batangnya itu zakar. Lah orang ini memasukkan hasafah. Ini ya, batasan dia itu sudah wajib mandi kalau hasafahnya itu sudah masuk. Kalau hanya menyentuh belum ya. Kalau hasafah ketemu kelamin perempuan saling bersentuhan belum wajib mandi. Yang wajib mandi adalah kalau hasafahnya sudah dimasukkan. Nah,
hasafahnya dimasukkan atau kira-kiranya hasafah dari orang yang hasafahnya terpotong atau tidak punya hasafah. Misalnya ada laki-laki bentuk kelaminnya itu tidak ada helmnya, ya langsung mulus begitu ya. Nanti kapan dia itu wajib mandi? Ya kira-kira itu hasafah sudah masuk. Ya misalnya standarnya hasafah ini 5 cm. Lah dia 5 cm sudah masuk. Bagi orang yang tidak memiliki hasafah atau hasafahnya terpotong. Dimasukkan kemana? Fi farjin, di dalam farji. Nah, dimasukkan ke dalam alat kelaminnya perempuan. Wa yasiru al-adami al-muliji fihi junuban, dan anak Adam yang kelaminnya dimasuki itu, dia menjadi junuban, dia menjadi orang yang junub, memiliki hadas besar. Bi'ilajima dzukira, yaitu disebabkan karena dimasukkannya keterangan yang sudah disebutkan. Keterangan yang sudah disebutkan itu yang kalau orangnya punya hasafah, maka hasafahnya itu sudah dimasukkan. Orang yang tidak punya hasafah, ya perkiraan hasafahnya yang dimasukkan. Titik. Amal mayitu, adapun mayit, falayu adu husluhu, adapun mayit ini tidak diulangi mandinya, biilajin fihi, dengan sebab mayit itu dimasuki di dalam mayit itu. Jadi ada mayitnya ini disetubuhi. Nah, ini jangan dipraktekkan ya. Ada mayitnya disetubuhi. Kalau mayitnya tadi sudah dimandikan, tidak perlu dimandikan lagi. Fala yu'adu husluhu, maka mandinya tidak diulangi. Jadi yang berlaku adalah bagi orang yang hidup. Nah, sama juga kalau ada mayit yang sudah diwuduin, sudah dimandiin, disentuh oleh lawan jenisnya juga tidak perlu diwuduin lagi. Yang batal itu adalah kalau orangnya masih hidup. Lah ini dia. Wa amal khunsal muskilu, adapun khunsa muskil. Ya, ini ada orang dia punya 2 alat kelamin dan dua-duanya itu berfungsi. Kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Itu fikihnya disebut dengan khunsa muskil. Mau disebut laki-laki kok punya alat kelamin perempuan, mau disebut perempuan kok punya alat kelamin laki-laki, maka dibahasakan dengan khunsa muskil. Fala husla alaihi, maka tidak ada mandi baginya, biilaji hasafatihi, dengan sebab dia memasukkan hasafahnya. Wala biilajin fi kubulihi, juga tidak disebabkan karena ada yang memasukkan hasafah di kubulnya. Kubul itu ya jalan depan, ya kelamin depan. Jadi orang khunsa enak ini. Khunsa muskil itu dia tidak wajib mandi karena dia memasukkan hasafahnya ke orang lain, atau karena kelamin dia dimasuki oleh hasafahnya orang lain. Nah enak tuh, tidak ada kewajiban mandi. Dia menyetubuhi orang lain atau dia disetubuhi oleh orang lain, fala husla alaihi, tidak ada mandi baginya. Dia tidak dapat kewajiban mandi. Nah, ini kalau bagi khunsa muskil, dia disetubuhi atau menyetubuhi orang lain, dia tidak wajib mandi. Titik. Terus misalnya ada contoh begini. Ini ada raksasa. Contoh. Ada raksasa manusia berwujud raksasa berwujud manusia besar gitu, kayak film Hercules di TV. Raksasanya ini perempuan. Nah, karena dia raksasa, maka kelaminnya itu segede pintu masjid itu.
Ini ada raksasa perempuan, kelaminnya itu segede pintu masjid. Raksasanya ini tidur, terus ada laki-laki masuk ke dalam kelaminnya raksasa perempuan tadi. Lalu pertanyaannya, apakah laki-laki yang masuk ke dalam khasafahnya raksasa tadi wajib mandi atau tidak? Itu memang ada contoh seperti itu di kitab yang di atasnya Fathul Qorib ini. Jadi ada contoh macam-macam, dibuatkan contoh seperti itu. Seandainya ada raksasa, alat kelaminnya itu segede pintu, terus ada laki-laki masuk ke dalam kelamin itu, masuk sama sebadan badannya masuk ke dalam kelamin itu. Terus pertanyaannya, apakah wajib mandi? Ternyata jawabannya begini, wajib mandi kalau yang masuk pertama itu kelaminnya. Tapi kalau yang masuk pertama itu bukan kelaminnya, misalnya kepalanya dulu, maka laki-laki tersebut tidak wajib mandi. Ada contoh seperti itu, benar itu. Ada contoh di kitab lain itu seperti itu. Jadi kalau dia memasukkan kepalanya dulu begini, masuk ke dalam situ, ini tidak wajib mandi. Tapi kalau dia berdiri tegak, masuk, lah yang masuk ini kelaminnya dulu, dakarnya dia dulu, lah ini wajib mandi. Ada contoh seperti itu, wajib mandi. Wa minal mustaroki, dan diantara yang terjadi mustarok, terjadi pada laki-laki dan perempuan, inzalun, yaitu mengeluarkan, ai khurujul maniyi, artinya keluarnya mani, min sahsin, dari seseorang, bighairi ilajin, tanpa terjadinya memasukkan kelamin ke kelamin lain. Wa in qallal maniyu, walaupun maninya itu sedikit, kakot rotin, misalnya 1 tetes, walau kanat ala launidami, walaupun dalam keadaan seperti warnanya darah, titik. Ini pengembangan keterangan. Nah, yang kedua yang juga bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu keluarnya sperma. Nah, keluarnya sperma ini tanpa adanya kejadian memasukkan kelamin ke kelamin yang lain, ya enggak. Ini tanpa membahas yang masalah memasukkan kelamin ke kelamin yang lain. Ini fokus pada mengeluarkan air sperma, mengeluarkan air mani atau air sperma, walaupun sedikit, walaupun warnanya itu merah. Nah, ini mewajibkan mandi. Walau kana al-khariju bijima'in au ghairihi, walaupun ya air sperma yang keluar tadi disebabkan oleh melakukan jima, yaitu hubungan intim, au ghairihi, atau selain jima. Fi yaqdatin, di dalam keadaan sadar, orangnya bukan tidur, au naumin, atau tidur, bisahwatin au ghairiha, baik disertai dengan syahwat atau tidak syahwat, titik. Jadi pembahasan selanjutnya adalah pokoknya ini keluar air mani, entah orangnya itu tidur atau tidak tidur, disebabkan karena melakukan hubungan intim atau tidak, ada syahwat atau tidak, pokoknya ada air sperma yang keluar. Nah, ciri-cirinya air sperma itu, jadi yang ada benda apa? Ada 4 macam benda yang keluar dari alat kelamin. Nomor 1 air pipis. Nomor 2 apa? Mazi. Nomor 3 wazi. Nomor 4 mani. Kalau pipis ya pipis itu yang setiap hari keluar secara wajar itu pipis. Yang kedua adalah mazi. Mazi ini cairan yang keluar sebelum keluarnya sperma. Jadi ketika seseorang dalam keadaan puncak syahwat, sebelum dia mengeluarkan sperma, dia mengeluarkan yang namanya madhi.
Nah, yang ketiga wadhi. Kalau wadhi ini biasanya cairan yang keluar dari seseorang ketika orangnya ini dalam keadaan sakit atau kadang mengangkat benda berat. Itu alat kelaminnya mengeluarkan cairan, itu namanya wadhi. Yang keempat mani. Lah yang membedakan dari mani dan selain mani itu ya keluarnya. Kalau mani ini keluarnya rasanya nikmat dan bentuknya itu muncrat-muncrat. Ini ya yang membedakan. Memang begitu ilmunya. Jadi kenapa keluar mani itu sampai wajib mandi? Karena ini tadi ada ciri-cirinya ini. Keluarnya itu rasanya enak dan keluarnya dalam keadaan muncrat. Ini yang menyebabkan dia dihukumi wajib kena peraturan mandi itu tadi. Apa bedanya keluar mani dengan pipis? Sama-sama keluar cairan, kok pipis tidak wajib mandi? Karena ketika seseorang itu mengeluarkan air mani, itu sekujur tubuhnya merasakan kenikmatan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merasakan enaknya. Terus dia kena kewajiban mandi tadi. Nah, ini yang membedakan dia dengan air kencing dengan madhi dan wadhi tadi itu ya cuma itu. Makanya dia kemudian ada itu tadi, konsekuensi hukum wajib mandi tadi. Nah, selain dari mani ini tidak ada kewajiban apa-apa. Ya cuma disucikan begitu saja. Nah, kalau mani dia sampai wajib mandi. Nah, dulu waktu saya masih di pondok itu yang dibahas loh, perempuan itu juga mengeluarkan mani itu. Pertanyaannya teman-teman, jadi berarti perempuan itu juga mengeluarkan mani. Lah iya, ini buktinya. Lah kan cuma begitu. Apakah perempuan itu juga benar mengeluarkan mani? Ya benar, lah ini keterangannya bilang begitu. Lah cuma begitu ternyata jawabannya. Dulu sempat bingung, ternyata perempuan itu keluar mani juga. Ya, sebenarnya perempuan itu keluar mani apa enggak? Ya secara fikih iya. Nah, begitu saja jawabannya. Secara fikih perempuan itu juga mengeluarkan mani. Ya. Sampai mana tadi? Nah ini. Kemudian yang selanjutnya, pernah dengar yang namanya tongkat Madura enggak? Tongkat Madura itu konon kayak sabun, kayak setik begitu. Nah itu kalau digunakan pada alat kelamin perempuan itu katanya menjadi rapat lagi, menjadi singset lagi. Lah yang menjadi pertanyaan itu kan cara penggunaannya kan dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan itu. Nah itu kalau dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan ini, terus perempuan ini hukumnya bagaimana? Wajib mandi apa enggak? Wudunya batal apa enggak? Nah sekarang kita bahas bersama-sama. Pertama tentang membatalkan wudu. Apa itu kira-kira membatalkan wudu apa tidak? Nah, seandainya mau kita hukumi membatalkan wudu itu dari yang pertama itu. Pertama itu kan keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Nah, dia tidur enggak, hilang akal enggak, bersentuhan kulit enggak, memegang kelamin enggak, berarti satu. Nomor satu perkara yang membatalkan wudu itu kan keluarnya benda dari jalan depan atau jalan belakang. Nah, di mana letak membatalkannya benda yang disebut dengan tongkat Madura itu? Ketika benda itu dimasukkan terus dikeluarkan. Nah, itulah akhirnya kan terjadi ada benda yang keluar dari, ya kan? Nah, berarti bagaimana seandainya dia itu dimasukkan dan tidak dikeluarkan lagi, ya wudunya tidak batal. Ya, setelah dimasukkan ya biarkan di dalam. Kalau setelah dimasukkan tidak ada yang keluar, kan di antara 5 hal yang membatalkan wudu kan tidak terjadi pada perempuan itu, ya kan? Berarti batal tidak wudunya? Tidak kalau setelah dimasukkan tidak dikeluarkan. Nah itu. Wallahu alam, kita lanjutkan besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.